Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa syahbihi rasulullahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat iman, rahmat kesehatan, dan rahmat kesempatannya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, saya di sini akan berceramah terkait tentang yang berjudul 10 karakter Universitas Askia. Yang pertama adalah salimul akidah, yaitu akidah yang bersih. Kita sebagai umat muslim tentunya kita perlu akidah yang bersih, karena dengan akidah yang bersih kita dengan akidah yang bersih, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia itu lebih baik dan bisa mengerjakan perintah-perintah Allah dengan akidah yang bersih. Yang kedua adalah sahihul ibadah, ibadah yang benar. Ketika ibadah kita benar, itu insya Allah akan diterima oleh Allah. Contohnya saja ketika kita melakukan ibadah-ibadah, sholat 5 waktu dengan sholat wajib dengan benar, sholat dengan waktu yang tepat, dan mengerjakan amalan-amalan soleh lainnya, itu disebut dengan ibadah-ibadah yang benar. Kita tidak boleh ibadah yang salah. Ibadah yang salah itu seperti kita riba, itu tidak, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah matinul khuluq, yaitu akhlak yang kokoh. Kita sebagai umat muslim ini diperlukan akhlak yang kokoh, karena dengan akhlak yang kokoh kita bisa kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kita yakinkan bahwa kita bisa, bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah musakhaful fikri, intelek dalam berpikir. Orang muslim itu harus mempunyai wawasan yang luas dan harus mempunyai intelektual yang bagus. Karena apa? Karena kita perlunya pembelajaran supaya terisinya wawasan-wawasan kita terhadap agama, Islam, dan lain sebagainya. Itu diperlukan kita sebagai muslim, intelek dalam berpikir. Yang kelima adalah qawiul jismi, yaitu kekuatan jasmani. Kita sebagai umat muslim harus menjaga kesehatan, itu sangat penting sekali, karena dengan menjaga kesehatan kita senantiasa bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita bisa beraktivitas karena fisik kita kuat tadi. Kita bisa pergi dakwah dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah yang keenam, mujahadatul linafsihi, yaitu berjuang melawan mujahid linafsihi, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Umat muslim, manusia itu hawa nafsunya besar teman-teman sekalian. Karena dengan bagaimana kita melawan hawa nafsu? Iya, dengan kita ambil wudhu, sholat, dan baca Al-Quran. Karena nafsu itu bisa kita atasi dengan beristighfar. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu, insya Allah kita bisa melawan godaan-godaan setan. Karena nafsu itu adalah terdapat dari setan yang menghasut kita sehingga kita menjadi nafsu gitu ya. Bisa amarah gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh adalah harisun ala waktihi, pandai menjaga waktu. Itu yang paling penting teman-teman sekalian, pandai dalam menjaga waktu dan mengelola waktu, memanajemen waktu. Kita
24 jam. Kita sama-sama waktu kita 24 jam sehari. Dan kalau kita mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin, maka waktu kita itu tidak sia-sia, teman-teman sekalian. Kita itu melakukan hal-hal yang positif, kita melakukan amal-amalan soleh, dan waktu kita itu bermanfaat. Jadi tidak sia-sia waktu kita. Nah, banyak manfaatnya. Dan jika waktu kita, ketika kita bisa mengelola waktu, insya Allah waktu hari-hari kita itu semakin produktif. Yang kedelapan adalah munazhamun fi sunihi, teratur dalam suatu urusan. Kita masing-masing kita mempunyai urusan. Bagaimana cara kita mengatur urusan kita itu? Itulah tadi, sebagai orang muslim kita perlunya itu teratur dalam memperbaiki dan teratur dalam mengelola urusan kita tersebut. Jangan sampai jangan sampai kita itu pelin-pelan gitu ya. Yang kesembilan adalah qadirun alal hasbi atau mandiri. Kita dituntut untuk mandiri. Kenapa? Karena apapun itu kita memang membutuhkan orang lain, tapi sebaiknya kita mandiri sedemikian mungkin. Karena dengan kita mandiri kita menjadi kuat finansial, kuat apapun itu gitu ya. Yang pertama itu kuat finansial. Yang 10, nafiun li khairihi. Jadi karakter yang 10 ini adalah nafiun li khairihi, yang mana bermanfaat bagi orang lain. Kita hidup dunia ini teman-teman sekalian, dan kita sesama muslim itu harus kita menyebarkan manfaat, bukan menyebarkan mudarat gitu ya. Kalau kita menyebarkan manfaat, maka kita akan mendapatkan amalan-amalan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kita senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Kita dibutuhkan oleh orang lain. Kita selalu membantu orang lain, dan diri kita itu bermanfaat untuk umat gitu ya. Misalkan dakwah dan lain-lain sebagainya. Itulah teman-teman 10 karakter dari Universitas Askia. Jadi itulah 10 karakter tadi. Selanjutnya, untuk penutup, karena kita sesama manusia, kalau ada salah kata dan salah ucapan penjelasan saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.